Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Ahzab nomor 33 ayat 45. Kemudian kalau kita bertanya siapa pewaris Nabi Muhammad, yaitu para ulama, berdasarkan hadis Bukhari, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Apa yang 5 itu? 1, peran fungsi Nabi adalah syahidan, sebagai saksi baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, mubasyirun, Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira bagi orang mukmin akan masuk surga. Ketiga, nadhirun, peringatan keras kepada orang kafir dan munafik, mereka diancam api neraka. Dan yang keempat, da'iyan ya Allah, Nabi Muhammad peran tugasnya adalah untuk mengajak orang ke jalan Allah, itu bertauhid dan melaksanakan syariat Islam kafah. Sedangkan yang kelima, sirajul munir, Nabi Muhammad sebagai pelita yang menerangi. Itu 5 peran fungsi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat tadi pewaris Nabi adalah ulama, muncullah padanan kata ulama. Tetapi padanan kata ulama itu harus sesuai dengan kriteria ulama yang disebut surat Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya ulama yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Kalau kita melihat padanan kata ulama, karena ulama adalah gelar dari Allah, kemudian padanannya pertama habaib. Habaib itu para habib, itu durian Nabi. Dan kita bisa lihat Habib Hafid bin Umar misalnya, kalau mengumpulkan orang begitu banyak, tim suksesnya dan uangnya berapa banyak. Ini betul-betul waliullah, sudah memiliki kriteria Allah. Misalnya banyak lagi habaib yang lain. Kemudian padanan kata ulama juga kiai. Banyak kiai yang karismatik, ya, karisma, kiai yang punya pengaruh. Kemudian padanan kata ulama di Jawa Barat Ajengan. Kalau di Kalimantan Tuan Guru, kalau di Aceh atau di Padang Abuya. Tentu banyak lagi padanan kata ulama yang semuanya itu adalah sudah memiliki yahsallah. Nah, kenapa kita harus membahas padanannya? Karena peran fungsi Nabi itu harus terus lanjutkan. Dan yang bisa melanjutkan adalah ulama dan yang dari punya padanannya. Oleh karena itu, judul konteksnya ulama, habaib, dan kiai pelanjut Rasul. Itu judul konteksnya. Kenapa kita harus membahas pelanjut Rasul? Sebab ada yang mengatakan dia sebagai ulama atau kiai atau gus, tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang difirmankan Allah dari surat Fatir 28. Dia tidak takut sama Allah, takutnya tidak kebagian jabatan, takutnya tidak punya dunia. Itu ada beberapa kiai atau ulama, maka itu disebut oknum. Kalau kita lihat habib yang begitu dibanggakan, dihormat, tapi ada habib mungkin yang oknumnya sama kiai juga. Kiai yang harusnya tadi melanjutkan perjuangan Risalohnya 5 ini, tapi banyak yang sudah menyimpang. Kemudian gus, kemudian ustadz, mu'alim, ajengan, itu kan diwakili oleh tadi yang 3. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Banyak mereka yang tergiur oleh jabatan di dunia sehingga tidak melaksanakan 5 peran fungsi Rasulullah SAW dalam surah Ahzab ayat 45. Oleh karena itu kita harus membahas tentang hal ini. Kenapa?
Karena yang tiga ini sebagai wakil dan setatip dari para pejuang, aktivis atau apa namanya, berjuang ya Allah, itu diwakili oleh yang tiga, ulama, habaib, dan kiai. Ulama jelas di Al-Quran surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakim. 8 ulul ilmi, orang yang punya ilmu, yaitu ulama, disertakan dengan Allah dan malaikat. Allah dan malaikat beserta ulama sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dia, Allah yang berkasa dan bijaksana. Jadi kemuliaan ulama menurut surat Al-Imran ayat 18 tidak diragukan. Apalagi yang tidak kenal dalam surah Al-Mujadah 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia itu dua. Satu, manusia yang iman plus ada ilmu atau ulama. Jadi kalau iman saja tidak punya ilmu atau bukan ulama, tidak diangkat derajat. Atau tadi ulama tidak beriman juga tidak diangkat derajat. Jadi diangkat derajat itu sebab satu, beriman kepada Allah, Nabi, Rasul, dan sampai yang 6 rukunnya itu. Kemudian juga diberi ilmu. Alim artinya seorang yang berilmu. Alimani, dua alim. Kalau ulama itu jama'. Jadi al-ulama itu artinya alif lam lim ini. Artinya ulama yang tadi punya kriteria ya Allah. Hadinakumullah. Kalau misalnya kita melihat dari surat Al-Imran ayat 18 atau surat Fatir 28 atau hadis Nabi, akrimul ulama lianahum kuramaul mukramun, muliakan ulama itu sebab ulama sudah dimuliakan oleh malaikat, orang-orang terhormat, Nabi, Rasul, Allah, itu semua muliakan ulama, kecuali orang yang sinting yang tidak memuliakan ulama. Orang yang tidak normal, orang munafik itu tidak akan memuliakan ulama. Kita melihat habaib. Habaib itu kemuliaannya dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak mensucikan dari dosa-dosamu wahai ahlul bait dan mensucikannya dengan sesuci-sucinya. Ini menurut surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi habaib itu adalah orang suci. Kemudian siapa habaib itu? Kita lihat di dalam kitab Ahmad bin Hanbal nomor 2424. Itu ada 3 sahabat dikisahkan oleh Ahmad bin Hanbal yang datang kepada Zaid bin Arqam. Sahabat pertama itu namanya Yazid bin Hibban. Kemudian yang kedua Husain bin Sabroh. Dan yang ketiga namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini ada 3 sahabat Nabi yang dekat. Tetapi dia datang kepada Zaid bin Arqam karena Zaid bin Arqam itu selalu dekat dengan Rasul, bersama Rasul, berperang dengan Rasul, sholat berjamaah Rasul, sehingga 3 orang ini datang kepada Zaid bin Arqam. Tiba-tiba Husain bin Sabroh mengatakan, "Ya Zaid, aku melihat kamu itu sudah banyak mendapat kebaikan. Selalu kau bersama Rasul, tapi akhbirna, coba ceritakan kepada kami sesuatu yang berat menurut Rasul. Sesuatu yang dianggap suci dan bersih dan harus diperhatikan. Apa itu? Sehingga kalau orang tidak memperhatikan dia celaka. Apa itu? Dan kalau dia memperhatikan dia selamat. Coba ceritakan kepada kami." Kata yang 3 sahabat tadi itu kepada Zaid bin Arqam. Kemudian Zaid bin Arqam menjawab, "Aku ini sudah tua, mungkin aku banyak lupa, tapi aku masih ada yang ingat hadis dari Rasulullah ketika aku bersama Rasulullah di antara Mekah Madinah, atau namanya Ma'u Huma. Ma'u Huma itu ada seperti sumur yang di situ Rasulullah berkhutbah karena kebetulan Jumat. Zaid bin Arqam mengatakan, Rasulullah ketika naik ke mimbar, dia mengatakan, "Innama ana bashar, aku ini manusia seperti kamu, namun aku diberi wahyu. Yusiku ayatia Rasul Rabbi fajibu. Sebentar lagi aku akan dijemput oleh Ajrail, tapi aku siap. Nah, karena aku sebentar lagi perasaan dijemput, ini tariku sakilin, aku tinggalkan 2 perkara, aku berat meninggalkannya. Karena kalian takut tidak bisa menjaga dan tidak bisa memperhatikan, juga tidak bisa menghormat dan mengamalkannya, tidak bisa menyayanginya, tidak bisa mencintainya." Itu sabda Nabi. Apa itu pertama? Awalnya kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah.
Kitab Allah itu yang aku titipkan kepada kamu. Tamassaku bih. Kamu harus berpegang teguh kepada kitab Allah. Pakai oleh kamu. Setelah dibaca, dihafal, dipelajari, ditafsirkan, dipahami, diamalkan, didakwahkan. Itu sabda Nabi menurut Zaid bin Arqam ketika khutbah. Lalu Husain bin Sabroh bertanya, apa yang kedua? Wathaniya, yang kedua, ahlu baiti, sabda Nabi. Keluargaku, ahlul baitku. Kata Husain bin Sabroh, bukankah istri Nabi itu ahlul bait? Iya, istri Nabi itu ahlul bait. Tetapi yang disebut ahlul bait itu adalah orang-orang yang tidak menerima zakat. Kata Husain bin Sabroh, siapa mereka yang tidak bisa menerima zakat? Sabda Nabi, satu, ahlu Ali. Ahlu Ali itu artinya keluarga Ali yang nikah sama Fatimah, kemudian punya anak Hasan Husain, dan sampai ke Yaman, yaitu ada Habaib, dan sampai ke Indonesia. Dan yang kedua, Al-Uqail. Ketiga, Al-Ja'far. Dan keempat, Ibnu Abbas, keluarga Abbas. Itulah disebut Ahlul Bait, dan mereka tidak boleh menerima zakat. Kata Husain bin Sabroh, siap, kami akan laksanakan. Kalau memang Rasul wanti-wanti kepada Ahlul Bait, kami akan taat dan akan mencintainya. Kalau Rasulullah wanti-wanti pada Quran akan tidak takut Quran harus dilaksanakan, kami siap melaksanakannya. Ini tentang kemuliaan Ahlul Bait. Apalagi kita lihat hadis yang terkenal, alimu auladakum ala thalisi solin. Didik anakmu dengan 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta Nabi. 2, Ahlul Bait, cintai Ahlul Bait, itu habaib. Dan yang ketiga, Al-Quran, qiraatul Quran, cinta Quran, baca, hafal, pelajari, tafsirkan, jelaskan, pakai, amalkan. Sebab fa'innal ahlul Quran yaumaladila, orang hamatul Quran itu, fa'innal hamatul Quran, orang yang mengamalkan Quran dan mendawakannya akan bidilillah, ada di naungan Allah, yaumaladila iladilu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disitulah penghafal Quran, pencinta Nabi, pencinta habaib bakal dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya yang kedua. Kemudian kalau kita kata tentang kiai, siapa kiai itu? Kiai itu sebetulnya bahasa Jawa, dari kai. Kai itu kayu. Dulu yang saya tulis di dalam skripsi saya, kiai itu asalnya dari kayu. Di mana dulu sebelum ada medsos, sebelum ada speaker, ketika akan memilih sholat di langgar itu pakai kayu, tapi kayunya disarungi kulit sebelah. Namanya kalau di Sunda bedug. Ketika bedug itu dipukul pada kumpul semua, itulah kayu yang pakai kulit. Mungkin nanti ada kiai bedug, bukan. Jadi kiai itu artinya orang yang berpengaruh seperti bedug gitu, bukan kiai bedug. Kiai seperti bedug. Bedug itu dipukul, kumpul orang. Kalau kiai ngomong, diturut sama orang. Bukti sampai sekarang. Kalau di satu kampung, kiai yang nyuruh, ustaz nyuruh, pasti pilih A, pasti si A yang pilih. Ini artinya kiai sangat karismatik dan berpengaruh. Itulah yang menjadi wakil perjuangan Rasul harus dilanjutkan. Nah, kenapa kita harus bahas? Karena ada oknum-oknum kiai dan gus yang sudah tidak peran fungsinya seperti yang di surat Al-Ahzab ayat 45. Apa itu Al-Ahzab 45? Peran fungsinya tadi ada 5 kan? 1, peran fungsi Rasul yang harus dilanjutkan oleh ulama habaib dari kiai, gus dan semua. 1, syahidan. Kalau syahidan itu ada yang masdar, tapi juga syahidan. Syahidan itu isim fa'il, orang yang menyaksikan, arti awalnya. Tetapi Nabi sebagai saksi. Di dalam tafsirnya itu ada 2. 1, Rasulullah menyaksikan di dunia, dan juga Rasul akan menyaksikan di akhirat. Sebab di dalam tafsir Sawi Al-Maliki mengatakan bahwa litatara kebahawal ahwalahum, Rasulullah akan selalu mengintai dan memperhatikan keadaan umatnya. Bagaimana Rasulullah tidak memperhatikan umatnya? Ketika Rasulullah hadir sebagai Nabi dan Rasul, maka menyaksikan masyarakat saat itu sudah hilang peri kemanusiaan, sudah seperti hewan, yang kuat menang, yang lemah kalah, dan seperti hukum rimba disebut dulumat, disaksikan oleh Rasul saat itu. Itu tadi syahidan, Rasul menyaksikan di dunia, dan ini yang real sampai sekarang. Jadi kejadian ketika Rasul syahidan sebagai saksi menyaksikan pada zaman jahiliyah, persis apa yang disaksikan Rasul disaksikan oleh ulama, habaib dan gus atau kiai, dan kita melihatnya. Makanya tadi harus diterus fungsikan, dilanjutkan fungsi-fungsi ini oleh
yang tiga tadi itu, sehingga kita akan selamat karena mereka menuntun kita. Ini yang pertama, syahidan, Rasulullah menyaksikan umatnya di dunia. Kemudian makna syahidan yang kedua, itu Rasulullah akan menyaksikan kepada umatnya di akhirat. Itu di dalam Al-Imran 114. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kamu umat Islam itu umat wasato. Dua tafsirnya. Satu, umat yang adil. Dua, umat Nabi Muhammad du ilmin wa amalin. Umat yang memiliki imtak dan iptik. Ilmu teori dan praktik. Ilmu wawasan keduniaan dan kebangsaan. Juga memahami tentang ilmu-ilmu ruhaniyat. Itulah umatku, sabda Nabi. Untuk apa itu umat Nabi Muhammad SAW tadi diberikan wasato atau du ilmin? Itu litakunu syuhada 'alan nas, supaya umat Nabi Muhammad itu nanti bisa menyaksikan ketika dialog dan didebatnya oleh kaum durjana. Misalnya Ibrahim didamprat oleh Namrud nanti, Nabi Musa oleh Bani Israel, Nabi Isa oleh kaum Nasrani, Nabi Nuh oleh anaknya. Mereka menyalahkan kepada nabi-nabi. Ketika ditanya oleh, kenapa kamu semua ini masuk neraka? Jawab mereka, karena kami tidak pernah diajak, tidak pernah didakwahi, tidak pernah sampai ajakan orang-orang kepada kami. Hampir kalah itu para nabi dan rasul. Lalu Allah bertanya kepada nabi dan rasul, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Nuh, siapa saksinya kalau kamu sudah berdakwah? Maka munculnya umat Nabi Muhammad SAW. Kami yang bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan dakwahnya kepada anaknya saja yang nakal. Ibrahim sudah menyampaikan dakwahnya, dakwah Namrud, tapi Namrud yang salah. Demikian Musa sudah berdakwah kepada orang-orang Yahudi, tetapi kaum Yahudi yang salah. Demikian pula Nabi Isa sudah menyampaikan dakwahnya kepada Nasrani, tapi Nasrani yang memaksa mengaku jadi Tuhan. Makanya disebut Al-Quran, wa yakun rasul 'alaikum syahida. Sehingga bangga Rasulullah melihat umatnya bisa memenangkan pertarungan debat dari kaum durjana di zaman dulu. Sehingga Rasul bangga kepada umatnya bisa mengalahkan Namrud, bisa mengalahkan Fir'aun, bisa mengalahkan orang-orang Nasrani. Nanti ini kira tadi syahidan, Rasul menyaksikan kepada kita karena kita di dalam perdebatan mereka, kita yang jadi saksi. Tapi saya lihat di tafsirnya itu ternyata para ulama, habaib, gus dan lain orang-orang yang tadi khasyatullah biasa mengalahkan kaum-kaum durjana zaman dulu. Bisa dikalahkan. Ulama, habaib, gus, ustad, mualim, ajengan, orang yang berilmu dan kuat imannya. Kemudian yang kedua, apa tugas fungsi Rasulullah yang harus dilanjutkan oleh ulama, habaib, gus, kiai dan seterusnya, yaitu mubasyirah. Apa itu mubasyirah? Mubasyirah itu dijalankan pembawa kabar gembira. Di sini di ayat yang 46 dijelaskan, basyiril mu'minin, basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapatkan fadlan kabira. Tafsirnya adalah al-jannah, akan mendapatkan surga dan keriduan Allah. Ini kabar gembira dari Allah disampaikan kepada Muhammad untuk kaum mukminin. Demikian pula Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang sabar. Wa basyiris sabirin. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira orang sabar. Siapa? Ketika dapat musibah dia bahasa istirja. Banyak di Quran menjelaskan tentang kabar berita gembira. Banyak di Quran tentang mubasyiron, kabar gembira dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal ketika Rasulullah mengutus Mu'ad. Wahai Mu'ad, datanglah kamu ke Yaman, basyiru wala tunafiru. Kabar gembira sampaikan ke mereka, jangan sampai lari mereka. Yassiru wala tuasiru, permudah mereka, jangan dipersulit. Dan ini tugas dari Nabi Muhammad kepada Mu'ad bin Jabal ketika pergi Yaman. Tapi sekarang ternyata para ulama, para kiai ada yang sudah tidak melaksanakan ini. Bukanlah mereka senang tapi tidak senang. Dalam istilah kita yang terkenal, rangkul mereka jangan dipukul, sayang mereka jangan ditendang, dekatin mereka jangan dijauhin. Tetapi sekarang ada orang yang sudah kumpulin mereka jangan dibubarin. Banyak kiai-kiai ngakunya kiai, PWI RS
di bawahnya perek bukanlah ngajak orang ke masjid, bahkan orang sedang masjid dibubarkan. Ini artinya sudah melanggar aturan Rasulullah SAW. Jadi tidak membawa kabar gembira. Ini kata-kata yang kedua, basyiron ini harus bijak kita dalam berdakwah, harus toleran, mengantisipasi situasi persoalan-persoalan yang bahkan pengertian tadi idfa billati hasan, tolaklah kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainal ladzi bainaka wa min adawatun kana waliyun hamid. Kalau kejelekan ditolak dengan kebaikan, meskipun musuh jadi teman. Ini sebaliknya. Orang yang berbuat baik kok diusir, berarti berbuat jelek dia. Dan itu namanya kiai. Dipimpin oleh kiai. Banyak sekali kiai-kiai yang sudah menyimpang dari ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasulullah tentang tadi mubasyiron. Yang ketiga, nadiron. Nadiron itu tadi harus memberi peringatan. Berikan peringatan bukan kepada orang-orang yang di masjid yang tadi mau ngaji, peringatkan mereka yang maksiat, bukan yang taat. Sebab di Qur'annya itu nadiron seperti contoh misal apa? Orang yang memfitnah. Innalladzina fadhalu mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu walau adzabu jahannam walau adzabul harik. Sesungguhnya orang yang memfitnah kaum laki atau perempuan dari kaum mukminin, kemudian dia tidak tobat, walau adzabu jahannam, dia diancam oleh api neraka jahanam, wal adzabul harik, dan akan dibakar. Itu yang diperingatkan. Orang yang memfitnah, bukan orang yang ngaji. Bapak-bapak semua hadirin rahimakumullah, saya orang awam dan saya bukan habib, saya bukan kiai, saya netral. Sepengetahuan saya tidak pernah ada habaib benci ke kiai, apalagi ke ulama. Kalau ada habaib keras suaranya ada, tegas ada, tapi saya belum pernah melihat habaib benci ke kiai, benci ke ulama. Kalau tuh ada mungkin oknum, tetapi sekarang ada orang yang mengatakan kiai, dia ulama, tapi benci ke habaib. Ini yang persoalannya. Ternyata kita punya selidik, ternyata mereka ada kebencian karena ada faktor iri. Dia menuduh bahwa habaib itu akan merubah sejarah. Apa yang katakan mereka sejarah? Bahwa negara ini didirikan oleh ulama-ulama pribumi, bukan oleh para pendatang. Kalau itu benar dia pribumi dan pendatang misalnya tidak punya peran, itu melalui aturan. Tidak mungkin pribumi sendiri bisa menyelesaikan masalah. Harus ada pendatang. Dulu di Madinah, itu sahabat Ansor, itu hanya pribumi. Kenapa Ansor menang sampai mendirikan negara Madinah? Karena ada muhajirin datang dari Mekah ke Madinah. Itu yang benar. Sampai diabadikan Quran, innal ladzina amanu wal ladzina sabaru wa awaw. Seseorang beriman dan menolong dan dia menyiapkan segala fasilitas untuk orang-orang muhajirin. Itu yang hebat buat Allah. Pribumi yang senang kepada pendatang, disiapin semua itu untuk pendatang, untuk muhajir. Kalau toh memang mereka habaib dari Yaman, namanya pendatang, dihormat harusnya, jangan dibenci. Ini satu contoh bahwa sekali lagi peran fungsi ulama dan kiai yang tadi jadi polis tapi sudah dihancurkan oleh mereka. Ini modal yang ketiga, nadiron. Nah sekarang yang keempat, da'iyan ilallah biidni. Apa itu da'iyan ilallah? Mengajak kepada jalan Allah. Da'i mengajak kepada Allah, tapi biidnihi, dengan seizin Allah. Saya lihat di tafsirnya Syekh Jalil Suyuti menjelaskan biidnihi bi amri. Dakwah itu sesuai perintah Allah. Jadi kita kalau dakwah sesuai perintah Allah pasti ikut aturan Allah. Sebab mengajak ke jalan Allah. Sebab kata-kata idni itu Bapak semua, itu ada 3 di dalam tafsirnya. Satu kata idni bil amri, bi idni ay bi amri, dakwah dengan perintah Allah sehingga mendapatkan garansi yaitu surga. Seperti Nabi berdakwah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sehingga masuk Islam dan menjadi sahabat. Itu artinya bi iznihi bi amrihi, diperintah oleh Nabi Muhammad supaya bertauhid dan menjadi sahabat. Maka Nabi Muhammad mendapat nilai sebagai Nabi sudah menyampaikan, dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jadi sahabat masuk surga bersama Nabi. Itu biidni mana amri. Yang kedua, biidni mana masyiati, kehendak Allah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab didakwahi oleh Nabi tapi dia kafir. Itu masya Allah, kehendak Allah begitu. Jadi kalau kehendak Allah itu dengan keadilannya, Nabi dapat pahala,
tapi Abu Jahal, Abu Lahab mendapat siksa. Itu lapan idni mana masyiah. Di dalam tafsir juga biidni diartikan ijazatihi, dibolehkan oleh Allah. Itu mana idni, biidni, biijazati, diijazahkan, dibolehkan. Bapak semua, karena lapan idni ini untuk dakwah tadi harus ada ijazah, seyogyanya semua orang yang menjadi murid, baik itu murid formal atau murid di pesantren, harus punya ijazah. Saya ada 8 pesantren yang pernah saya singgahi meskipun sebentar. Itu umumnya memberi ijazah kepada saya. Saya dapat ijazah ilmu tafsir dan hadis dari Kiai Haji Muhammad Basir Kadaung untuk bisa melanjutkan tafsir dan hadis. Silahkan baca Quran, tafsirkan hadis juga begitu. Sehingga plang-plong karena dapat ijazah. Saya dapat ijazah Usuluddin yaitu dari Wai Khalapandi. Dapat ijazah ilmu laduni dari Kiai Haji sekarang disebut Abuya di Penjalu, Abuya Muhtar. Saya dapat ijazah. Apa ijazah itu? Secara formal ijazah itu bisa masuk pegawai negeri dan mudah untuk kesananya. Kalau tidak punya ijazah maka dia sulit hidupnya. Tapi ada sekarang kan tidak punya ijazah malah jadi wakil presiden. Ijazah palsu menjadi presiden, ini masalah sebab dia tidak dapat ijazah. Bapak semua, ini tentang ijazah. Ijazah keriduan guru. Siapa yang tidak kenal Ustadz Tamrin? Pernah ngomong kepada saya, Ustadz, saya memalu kalau ketemu dulu, malu. Saya mah tidak pernah pesantren. Kalau Ustadz membahasanya lama. Saya bilang memang tidak pernah pesantren. Tapi Ustadz Tamrin mendapat kerinduan dari Mama Abdullah bin Nuh. Ditulis prasasti di Batu Tapak. Di situ, ya Muhammad Ustadz Tamrin, inni raditu ilaika kullu ilmu ma fi batni dhahiran wa batina ilaik. Ya Muhammad Ustadz Tamrin, saya rela, saya ijazahkan seluruh ilmu yang ada di hatiku untukmu. Luar biasa itu Ustadz Tamrin, hebat jadi ulama. Sebab apa? Dapat ijazah dari Mama Abdullah bin Nuh. Ini saya kira tadi intihi mana ijazah, ya. Jadi apa yang aneh. Kalau ada orang sekarang sulit untuk mengambil, memang tidak diizinin. Saya di Pesantren Al-Badar, sebelum santri saya mendapat formal, misalnya SMP, tidak boleh keluar. Kalau ijazah formal. Dan saya harapkan santri Al-Badar semua dapat ijazah sahadah, yaitu sahadah hafiz Quran, sehingga bisa kuliah di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu tentang da'iyan ilal bi'idni, dakwah kepada Allah dengan seizin Allah, maksudnya perintah Allah. Ada dakwah dengan dakwah ilallah tapi dapat masyati. Kita dakwah lama tapi kok yang ngaji sedikit. Ini dia hidayah, harusnya kan tidak segini yang ngaji. Ini memasyati ini. Surah kehendak Allah aja tapi saya dapat pahala. Yang ngaji dapat pahala, yang belum dan tidak ngaji tanggung jawab sendiri. Itu masyati. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dapat pahala. Meskipun tentu tidak sama ya. Baik, yang terakhir, apa itu terakhir? Wasirajam muniro, pelita yang menerangi. Apa itu pelita yang menerangi? Saya lihat di tafsirnya sirojan itu dua, satu as-samsu, matahari, dua al-misbah. Kalau matahari itu jauh, kalau al-misbah itu lampu. Kenapa di sini disebut sirojan? Tidak begini, wada'iyan ilallah bidhi wa samsan muniro. Kenapa tidak samsan muniro? Tidak matahari yang menerangi. Sebab di dalam tafsirnya Rasul perlu dekat dengan sahabat, dengan umat, dan umat perlu dekat dengan Rasul, sehingga seperti kita dekat dengan lampu, bisa diterangi oleh lampu, ya kan? Itu maksudnya tadi sirojan di sini ada misbah. Karena itu kita kenal dalam sairan, anta samsun anta badrun. Engkau wahai Muhammad seperti matahari dan bulan. Malah kau nuri. Anta iksiru agoli. Anta iksiru agoli, anta misbahu suduri. Tuh. Engkau memang intan mulia yang mahal, tetapi anta misbahu sudur, engkau wahai Muhammad yang menerangi hati umat manusia. Peran fungsi ulama, peran fungsi habaib dan gus, kiai dan ustadz muallim ajengan harus menjadi sirojam muniro, menerangi umat dan umat bisa datang. Sehingga 24 jam kiai di pesantren datang semua ke kiai-kiai. Itu maksudnya sirojam muniro. Hadirin rahimakumullah. Ayat terakhir di sini ada walatul kafirin wal munafikin. Kita tidak boleh ikut kepada orang munafik dan orang kafir. Sebab diancam oleh Rasulullah, ya ayuhan nabiyyu
jahilul kufar wal munafikin, wahai Nabi peringatkan orang kafir dan munafik, jahilul kufar dengan tegas dan keras, itu dengan mendapat azab mereka. Wada adahum, jangan menghina kamu, jangan menghiraukan orang yang mengganggu kamu, biar aja. Anjing menggonggong kafilah berlalu, biar aja. Kalau memang ada yang mengganggu, adahum. Di sini utruk datang sini, utruk adahum. Kalau sampai kamu sakit hati, tinggalkan, biar. Ini saya kira dakwah, sebab di dakwah itu pasti ada rintangan, baik yang sudah tingkat internasional, nasional atau tingkat RT sekalipun. Ada rintangannya. Karena ini adahum. Ketika kita sedang melaksanakan tugas di Nabi yang 5, adahum, ada gangguan, tinggalkan, biarkan saja. Dan kuncinya adalah apa? Tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung. Jadi kalau kita diganggu, sudah serahkan sama Allah. Insya Allah kita akan dipahala yang besar. Sebab taukil ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesimpulannya, peran fungsi Nabi ada 5. 1, Nabi sebagai syahidan. 2, mubasyiron, syahidan sebagai saksi, mubasyiron sebagai kabar gembira. Yang 3, munadiron, memperingatkan kepada orang-orang kafir munafik. Da'ian yang keempat sebagai da'i Allah. Dan kemudian yang kelima, sirajan munira. Ketika kita sedang berdakwah, siapa saja peran fungsi Nabi ini dilaksanakan oleh orang yang punya kriteria khasyatullah, maka harus ada 2 hal. 1, ketika mendapat tantangan kita harus da'i adahum, tinggalkan itu semua tantangan hambatan. Dan yang kedua, kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan taufik dan hidayah, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.